Dengan bercerai, rujuk kata Allah, kamu tidak tahu, boleh jadi perceraian itu membuat rumah tangga menjadi rasa baru. Ibu kok sempat bercerai lah 3 bulan berpisah, cerai wah. Tu manung apa manung ibu manung dia 2 bulan manung. Tu mencogok apa kau pulang ibu? Cogok. Ibu rindu je nyo rindu je ibu. Itu rasa pengantin baru tu ibu pas bersobok tu. Nah itu ketentuannya di ayat yang ke-1 itu. Ya. Ceraikanlah istri di waktu suci, tidak boleh di waktu haid. Lalu hitung iddah. Supaya nanti tidak lewat iddah, kita ingin rujuk nanti susah. Dia bisa menolak karena iddahnya sudah habis, dia boleh menikah dengan laki-laki lain kalau iddah sudah habis. Maka hitung iddahnya. Selama di masa iddah si laki-laki bertakwa. Caranya apa? Jangan usir dia di rumah itu. Itu takwa kita, jangan usir dia, tetap di rumah itu. Si perempuan yang diceraikan tetap berada dalam rumah sampai iddahnya habis. Kalau pulang di masa iddah itu ada yang baru di rumah tangga kita. Kira-kira begitulah bahasanya. Bapak, ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan bahasan kita, masih ayat keluarga ya. Terakhir kita bahas tentang zihar dan li'an ya, di surat Al-Mujadilah dan surat An-Nur. Nah sekarang kita akan bahas bagian terakhir surat At-Talaq ya, surat 65 ayat 1 dan 2 ya. Kita akan bahas surat 65 ya, surat At-Talaq ya, surat 65 ayat 1 sampai 7 ya. Surat At-Talaq ini surat yang berisi tentang ketentuan baik bagi mantan suami maupun mantan istri jika terjadi perceraian di antara mereka. Nah, kita baca ayatnya, ayat 1 dulu. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddatah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tiyana bifahishatin mubayyinatin wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallah yuhdisu ba'da zalika amra. Itu ayat 1 ya. Kata Allah, wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad nih. Jadi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah manggil ya Muhammad, tidak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil namanya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Bacalah Al-Quran, selalu begitu tuh. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Selalu dipanggil Allah tuh gelar beliau, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, atau gelar ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Itu adab Allah ya. Begitulah Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah saja begitu ke Nabi Muhammad, ya apalagi kita
Makanya tidak boleh memanggil nama Muhammad saja. Ya, sebut Nabiyina, Rasulina, Sayyidina Muhammad. Itu adab namanya itu. Karena Allah tidak pernah manggil ya Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, itu gelar. Karena kalau gelar itu dipanggil itu menghormati. Ibu-ibu apa-apa mungkin saya ini seusia anak bapak ibu. Ya, mungkin ada seusia cucu malah. Iya. Ya karena ada ibu-ibu kok yang di atas 80 berarti lah nenek saya segitu. Bisa aja ibu memanggil saya tuh, "Woi Pian." Bisa aja itu. Tapi kalau begitu kan tidak adab namanya tuh. Ini Ustaz, ya panggil lah Ustaz, gitu ya. Walaupun usia saya di bawah bapak ibu, tapi memanggil gelar itu menghormati. Itu makanya kalau di Minang ini kan ketek banamu gadang begalah ya. Orang kalau baru rumah tangga ibu udah dipanggil namanya lain. Batagak galal itu. Ya toh namanya di panamonya misalnya ya Alek. Nanti lagi galanya Bagindo. Ya Sultan. Ya Mangkuto tuh gelar-gelar yang bagus tuh. Sidi itu Rajo tuh, Sidi Rajo, Bagindo Rajo, Sultan Rajo. Termasuk gelar itu kan hebat ibu. Namanya Alek, panggilannya Sultan Rangkayo, melenggang di langit. Barang hebatnya tuh. Allah Sultan kayo di langit, itu melenggangnya dah itu. Hebat. Jadi memanggil itu dengan gelar, cara menghormati. Jadi begitulah Nabi ya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan Nabi. Apa kata Allah? Apabila kamu menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddah mereka, dan hitunglah iddah mereka, dan takutlah kamu kepada Allah Tuhanmu, dan jangan kamu mengeluarkan istrimu dari rumah mereka, dan jangan pula perempuan keluar dari rumahnya selama iddahnya belum habis, kecuali boleh kamu keluarkan dia dari rumahnya jika dia berbuat serong, ya, berzina, dan itu ada bukti boleh dikeluarkan dari rumah itu. Itulah keputusan Allah, hukum-hukum Allah. Siapa yang melampaui batas, tidak mengikuti hukum-hukum Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Dan kamu tidak tahu, boleh jadi dengan perceraian itu Allah akan memperbaharui urusanmu dalam rumah tangga. Itu artinya. Jadi ayat 1 ini ibu, jadi Allah memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, iza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Jika kamu menceraikan istrimu, ceraikan mereka di masa iddah. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya iltifat. Istilahnya begitu ibu ya. Iltifat namanya. Iltifat itu mengubah redaksi. Yang dipanggil itu an-nabi. Nabi berapa orang? Nabi berapa orang? Nabi Muhammad? 1. Nabi 1. Bila kamu menceraikan istrimu, di sini berubah menjadi talaqtum. Tum ini siapa? Kalian. Padahal ini 1 nih. Harusnya apa? Talaqta. Harusnya begitu, karena Nabi sendiri. Iza talaqtan nisa, talaqta di sana, karena yang dipanggil Nabi 1. Kalau 1 tentu kata subjeknya 1 pula. Ini yang dipanggil 1, yang dilarang banyak. Itu namanya iltifat, mengubah redaksi dari tunggal ke jamak. Kenapa begitu? Pertama Allah panggil, jika kamu menceraikan istrimu, maka ceraikan mereka di masa iddah.
Kenapa diubah dari satu ke jamak? Harusnya ya ayyuhan nabi iza talaqtan nisa fatalliqhunna, bukan fatalliqu, karena taliqu ni jamak. Kalau taliqu banyak nih, harusnya talik saja satu. Begitu redaksinya. Kenapa diubah jadi banyak? Karena menceraikan istri itu tidak terjadi pada Nabi, tapi terjadi pada kita. Karena Nabi tidak pernah menceraikan istrinya, dan itu tidak boleh. Coba nanti Bapak baca surat Al-Ahzab 52. Ya, surat Al-Ahzab 52. Kata Allah, la yahillu laka an-nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Tidak halal bagi Nabi menceraikan istrinya lalu mengganti dengan yang lain. Jadi istri Nabi itu setelah Khadijah meninggal ada totalnya 12. Tapi satu sudah meninggal. Istri Nabi itu 11 setelah Khadijah, 12 dengan Khadijah. Jadi istri Nabi itu dengan Khadijah 12. Setelah Khadijah wafat, itu istri Nabi 11. Lalu mati pula satu 2 bulan setelah dinikahi, namanya Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini tidak panjang pula usia pernikahannya dengan Nabi, cuman 2 bulan. Dia mengambil status istri Nabi aja, habis itu dia meninggal. Itu Zainab begitu. Zainab ini namanya Ummul Masakin. Ummul Masakin itu kenapa Ummul Masakin? Karena orang miskin kalau datang ke dia selalu dapat makanan. Jadi ibunya orang miskin, makanya Zainab binti Khuzaimah itu usianya meninggal sekitar 30 tahun. Karena dia selalu kasih orang miskin tiap hari makanan. Kalau ada orang tak makan, datang ke rumahnya Zainab dikasih makan tuh, Zainab binti Khuzaimah. Hanya orang elok-elok, umurnya tak panjang loh ibu itu. Maka di kampung kalau ada orang mati muda ibu, nyoyo elok laku mah dia. Eko dan tua aku bukan elok laku aja, sakit dah singkong lah ibu. Tapi begitulah Zainab. Zainab meninggal pula 2 bulan setelah menikah dengan Nabi meninggal. Maka tinggal istri Nabi 10 ya. Satu budak namanya Maria Kiptiah. Budak. Yang budak ini beda status, karena dia jariyah namanya, bukan zaujah. Nah, maka tinggal istri Nabi 9 sampai Nabi wafat. Ya 9. Yang 9 ini Allah yang memilih. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah bagaimana Nabi berpoligami, menikah dengan Hafsah apa latar belakangnya, menikah dengan Aisyah latar belakangnya, menikah dengan Zainab binti Jahsy latar belakangnya, menikah dengan Juwairiyah latar belakangnya ada, menikah dengan Safiyah binti Huyai ada latar belakangnya. Semua istri Nabi yang 9 ini itu atas perintah Allah, karena ada latar belakang Allah yang pilih. Makanya yang ini jangan Bapak contoh. Ini Allah yang mengatur, Allah yang memilih untuk Nabi ini, khususiat. Makanya ada satu istri Nabi yang malah Allah menikahkan dengan menurunkan ayat, namanya Zainab binti Jahsy. Itu turun ayat menikahkan Nabi dengan Zainab tanpa wali, Allah walinya langsung. Ya, bapak-bapak jangan contoh pula itu. Habis kalau dibawa si ibu-ibu ke rumah kan, tanya ibu, siapa pak? Istri ambo. Bila apa menikah? Allah yang menikahkan. Tak boleh tu. Ya, itu hanya untuk Zainab binti Jahsy aja ya. Nah, jadi kata Allah di Al-Ahzab 52 itu, tidak halal bagi Nabi menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri lain. Makanya ada istri Nabi namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah ini menikah dengan Nabi usia 60 tahun.
Dia sudah tua. Dia tidak ada lagi berkehendak dengan laki-laki. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kalau engkau hendak menceraikan saya, silakan. Tapi Nabi tidak menceraikan Saudah, karena dilarang Allah, tidak halal menceraikan istrinya. Dan diganti dengan yang lain, karena ini Allah yang memilihkan itu. Makanya istri-istri Nabi itu semuanya masuk surga tanpa hisab. Semua istri Nabi ya masuk surga tanpa hisab. Makanya Fatimah bertanya, anak beliau bertanya ke Nabi, ya ayahanda, setelah istri-istri engkau, ada tidak perempuan yang masuk surga seperti mereka? Kata Fatimah begitu, ada tidak perempuan yang masuk surga seperti istri engkau? Ya, kata Nabi ada. Siapa? Diceritakan namanya Rumaisyah. Sebagian mengatakan namanya Rumaisyah, sebagian mengatakan namanya Muti'ah. Maka Fatimah ingin tahu, ini Rumaisyah amalnya apa nih? Kok bisa dia seperti istri Nabi pula masuk surga? Datanglah ke rumah Rumaisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Ada urusan apa Fatimah? Ini pintu belum dibuka nih. Ambo kamu tahu tah? Kamu tahu tah kah? Kata Rumaisyah, mohon maaf Fatimah ya, suami saya sedang tidak di rumah. Saya harus minta izin dulu menerima tamu. Besoklah engkau datang ya, saya minta izin dulu nanti. Aduh, Rumaisyah tu hebat. Ibu tiba orang ke rumah timur saya langsung. Nah, baiklah kata Fatimah, pulang. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Oh ya, ada apa Fatimah? Saya ingin bicara. Ya, sudah dapat izin? Sudah. Engkau bersama siapa? Saya bawa Husain. Husain ini anaknya Husain. Kata Rumaisyah, mohon maaf Fatimah, Husain belum ada izin dari suami saya. Pulanglah dulu ya. Besok datang lagi. Saya minta izin dulu untuk Husain. Ada izin enggak? Itu yang saking patuhnya itu kok namanya Muti'ah, perempuan yang sangat patuh. Nah, besok datang lagi Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Oh ya, dengan siapa? Dengan Husain. Ada lagi, ada Hasan ikut pula. Aduh, kata Rumaisyah, untuk Hasan belum ada izin. Pulanglah engkau dulu. Ya, besok datang balik. Datanglah rumah Fatimah besok, bawa Hasan, bawa Husain. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Dengan siapa? Dengan Husain. Ya. Siapa lagi? Hasan. Ya. Dah dapat izin? Udah. Siapa lagi? Tak ada. Mau 3 saja dia. Pada pulanglah balik kan. Nah, udah. Bertiga. Masuk. Mau tahu tak lah. Namanya ibu-ibu. Rumaisyah, engkau tahajud tiap malam? Kata Rumaisyah, enggak. Saya enggak ada tahajud. Engkau baca Quran tiap hari? Enggak. Engkau puasa Senin Kamis? Enggak. Ini Fatimah heran, kok bisa seperti istri Nabi pula masuk surga? Lalu apa yang kau kerjakan hari-hari? Oh begini, kata Rumaisyah, saya setiap hari selalu bangun tidur sebelum suami saya bangun. Satu. Tidak pernah saya bangun tidur setelah suami saya. Selalu saya bangun tidur sebelum suami saya bangun. Itu satu tuh. Ibu-ibu kami lah duduk lah jago lah ambil kopi ibu lalu eleh. Itu tak bisa lah tuh. Dua. Lalu saya masakkan air untuk suami saya. Karena mandi suami saya pakai air hangat setiap pagi. Maka setiap pagi saya masakkan dia air supaya mandinya dengan air hangat setiap pagi. InsyaAllah ibu. Iku apa? Aku lari matik ibu pasu mandi ya dingin keran dia ya mana. Nah, tu balai. Oh, banyak ilmu amalnya ibu kok. Lalu kata Rumaisyah, saya bikinkan sarapan suami saya. Lalu pagi dia makan, lalu dia berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja saya tanya dia, suamiku, apa yang kau inginkan nanti siang untuk dimakan? Dan saya tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami saya.
Tu hebatnya Rumaisah tu. Tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami. Kadang ibu-ibu ke selera inyo saja nyepikannya Pak. Yang kalau lama di beliau saya awak dah nyepikan selera awak lah tu. Ya tu. Jadi apa kau lah kolesterol lah asam urat anyo agi je udang bagi Pak. Udang ketujuh di beliau tu. Ini anyo apa kerja. Nah jadi Rumaisah begitu. Saya tidak pernah masak kecuali yang diminta suami saya. Okey. Lalu ya begitu suami saya pulang siang, dia makan siang tu, pulang kerja siang, saya duduk dekat dia makan. Saya duduk dekat dia makan dan saya temani dia makan. Itu. Iyo. Itu saya. Kata Fatimah, amboleh lo cetunya je. Aku spesialnya kau. Dah lah, kau lah siang gua. Kata Rumaisah, kau lah siang kau Fatimah, suami ambo ke pulang leh ke makan siang, pulang lah kau leh. Jadi musi tamu kau boleh. Kalau ibu-ibu kau zuhur lalu je pulang leh usia saya leh. Nyo batas batamu zuhur. Zuhur bolehnya. Setelah zuhur sampai asar tak boleh datang ke rumah orang. Nanti setelah isya tak boleh datang ke rumah orang. Dan sebelum subuh tak boleh datang ke rumah orang. 3 waktu. Salasu aurat namanya. 3 waktu yang dilarang ke rumah orang. Setelah zuhur, setelah isya, dan sebelum subuh. Kata Rumaisah, pulanglah engkau leh. Suami ambo ke pulang ke makan. Pulanglah Fatimah. Begitu pulang jalan, tengok ke meja makan, tampak di situ ada cambuk kuda. Cambuk kudo, dia cambuk kudo. Pelacuk kudo. Itu di atas meja makan. Maka ya Fatimah kepo lenya. Rumaisah, baku ada cambuk kudo di atas meja. Oh, saya lupa memberitahu engkau. Suami saya kalau makan, saya duduk di samping dia dan saya berkata kepadanya sebelum makan, suamiku kalau ndak enak masakan saya, cambuklah saya. Tuh. Besok ibu kalau ingin seperti Rumaisah, kalau ingin seperti istri Nabi, tolong rotan siang dari meja tu. Lalu kapak mengecek lapak, kalau ndak lama ya guguh lamboy. Yang ada kan tak begitu. Apa bertanya saketeknya, bu, gak asin gulai mak. Jangan banyak cerita lah, makan salah. Dari pagi dia masak lah, ngunyah saya dah makan nanti lah. Rumaisah tu kalau kurang enak cambuk saya. Wajar kan? Ya begitulah Rumaisah, itu ceritanya begitu. Jadi Rumaisah ni kata Nabi, dia yang seperti istri-istri Nabi. Makanya istri Nabi itu tidak diceraikan. Nabi tidak boleh menceraikan istri beliau walaupun sudah tua seperti Saudah. Makanya Saudah berkata, bagian malam saya kasihkan ke Aisyah kerana dia masih muda. Begitu toh? Dan istri Nabi ini akur ibu, akur. Ya 9 tu akur. Ya, kalau ibu-ibu mungkin smackdown tiap sebentar ya kata mak itu. Makanya Allah tidak mewanti-wanti apa-apa. Kamu tidak akan bisa berlaku adil kata Allah. Walaupun engkau berusaha, tidak bisa. Kalau Nabi dia memang adil. Lagian istri Nabi kok beda aja ibu-ibu. Istri Nabi kok memang Nabi mendidik. Ya memang wanita terbaik. Itu makanya tidak boleh menceraikan istri Nabi. Tidak boleh. Karena itu diubah dari 1 ke jamak. Kalau dikatakan ya ayyuhan nabi iza talaqta, berarti Nabi pasti menceraikan istri beliau. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Maka diubahlah dari talaqta menjadi takul talaqtum, karena perceraian itu hanya terjadi pada kita umatnya, tidak pada Nabi. Itu satu. Itu namanya iltifat dalam bahasa Arab, memalingkan redaksi dari person kedua ke person ketiga, dari person ketiga ke person pertama, dari tunggal ke jamak. Itu namanya iltifat. Tujuannya ada,
maknanya ada, karena Nabi tidak akan menceraikan istrinya, maka dipalingkan ke orang lain, maksudnya kita nih umatnya. Nah itu makanya berubah tuh ibu, dari an-nabi tunggal menjadi talak tuh. Nah yang kedua, ceraikan mereka li'iddatihinna. Jadi kalau menceraikan istri, kata Allah, ceraikan istrimu li'iddatihinna. Li'iddatihinna ini maksudnya ceraikan ketika mereka siap dalam iddah. Siap dalam iddah itu ketika suci. Itu maksudnya. Maka seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ketika haid. Maka ceraikan istri ketika suci. Kenapa tidak boleh menceraikan istri ketika haid? Karena kata cerai itu menyakitkan perasaan. Sakit perasaan ibu ketika suami ibu mengatakan dan talak kau. Padih ibu sabana padih. Kalimat itu ibu rasa patui di siang hari itu ibu. Iya. Kalau sempat suami ibu mengatakan itu, saya ceraikan engkau katanya. Itu rasa kiamat surah itu ibu. Maka tidak boleh perempuan ketika haid dihantam dengan goncangan jiwa. Karena perempuan ketika haid itu dia sedang sakit. Yas'alunaka anil mahid kul huwa azah. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah wanita haid itu sedang sakit. Fisiknya sedang sakit. Itu makanya ibu kalau sedang haid gambuang saya pipinya pak. Perhatikanlah ibu kalau haid pak. Tidak ada yang elok dunia kalau pak. Sensitif. Iya, itu sakit, namanya sakit. Makanya Allah sebut azah. Orang haid itu sedang sakit, fisiknya sakit, perasaannya sakit. Ditambah lagi orang haid tidak salat. Orang kalau tidak salat hatinya gelisah, tidak tenang, sesak dadanya. Bahkan ditambah dengan kata cerai, bunuh diri dia nanti. Itu makanya perempuan laki-laki kok tidak boleh serampangan menceraikan istri. Kalau memang tidak bisa lagi bertahan rumah tangganya, bersabar sampai dia dalam keadaan suci. Kata Allah, ceraikanlah istrimu li'iddatihinna ketika mereka sudah siap menerima iddah. Maksud sudah siap menerima iddah itu ketika dia sudah dalam keadaan suci. Itu. Nah, itu Masya Allah bahwa agama ini mengatur. Ini pertengkaran hebat di rumah tangga ini. Yobana ada tanggung hebatnya pertengkaran loh. Tetap bersabar mengatakan talak sampai dia suci. Sampai dia suci. Biasanya kalau ditunda itu tidak jadi kalau tuh. Ya kalau ditunda lo second hari itu lah dingin lah ibu. Itu makanya tunggu ketikanya suci. Lalu kata Allah wa ahsul iddah. Ini tugas seorang suami ini. Hendaklah kamu hitung iddah. Jadi seorang suami misalnya menceraikan istri, sekarang dia suci nih, saya talak engkau, maka dia dihitung sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya jadi sekarang dia ditalak nih, sekarang talak nih, berarti dia haid suci 1, haid suci 2, haid suci itu habis tuh mah. Maka bapak harus merujuk dia sebelum datang haid berikutnya. Kalaulah suci itu lah bebas itu mah. Makanya bapak ibu, bapak-bapak hitung iddah ini lah barangkali haidnya. Beko lewat beko. Kalau lewat akad nikah baru. Kalau dia pulang. Kalau ndak akad nikah baru ndak boleh. Karena iddah dah habis. Sebab kalau iddahnya sudah habis, si perempuan tadi boleh menolak mantan suaminya. Karena dia punya hak untuk memilih laki-laki lain. Tapi selama di masa iddah, dia tidak boleh menolak suaminya datang.
Kalaulah habis iddah ibu, tu datang suami ibu ke balik, ibu bisa menolak, iddah boleh habis ya, abang jadi lain lah ya, boleh. Tapi kalau di masa iddah tu dia datang, tak boleh ibu tolak. Tu nanti ada kewajiban suami selama di masa iddah tu kasih belanja terus. Nah, itu kenapa laki-laki disuruh menghitung iddah. Berapa kali haid? 2. Nengkat suci nengkat 3 tu pulang leh. Kalau nak pulang dengan akad nikah baru pulangnya nanti. Tapi kalau di masa iddah pulang saja. Pulang saja. Pulang. Itulah makan berdua, itulah ujuk. Itu saya tandonya. Salah makan berdua eko. Atau naik onda lo pacik paru apa tu telah ujuk tu. Itu saya tandonya tu. Gitu. Jadi kalau rujuk, rujuk aja. Makanya namanya rujuk tu pulang. Pulang salah. Itu apa-apa tolong hitung iddahnya. Mana tahu ada yang menceraikan istrinya. Lalu katalah wattaqullah rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Baik suami maupun istri, dua-duanya diperintah Allah bertakwa. Bagaimana bentuk takwanya? Si suami la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan mengusir istri dari rumahnya. Walaupun apa yang bangun rumah dengan harta bapak, ibu pun tidak ada pencahariannya, 100% harta bapak bangun rumah. Kalau bapak menceraikan istri bapak, jangan usir dia dari rumah itu. Bapak saja yang pergi. Takwa kata Allah, bertakwa kepada Allah. Karena perempuan tak boleh jadi gelandangan. Perempuan tetap di rumah tu. Jadi kalau suami istri bercerai, maka yang laki-laki yang pergi. Tak boleh perempuan diusir. Pai kau di rumah kau. Dan membek rumah kau mah. Lalu ibu kau lah pai saya menenteng tas. Tak boleh tu pak. Dan sering kejadian begitu tu. Ya. Laki-laki ini karena dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya mata pencarian, istrinya di rumah aja, diusirnya tu. Ya, tidak boleh. Jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Makanya Bapak Ibu masalah ya. Rumah itu dinisbahkan ke mereka. Buyutihinna, bukan buyutihim. Harusnya buyutihim. Jangan kalian mengusir mereka dari rumah kamu buyutikum. Harusnya ini buyutikum. Jangan kamu usir istrimu dari rumahmu. Kan saya yang bangun rumah. Harus kan rumah saya. Tapi kata Allah enggak, rumah itu rumah mereka. Itu makanya Allah tidak mengatakan buyutikum, buyutihinna, rumah mereka. Walaupun kamu yang bangun rumah mereka. Itu makanya dalam kaidah bahasa apa Ibu? Ini namanya mudaf dan mudafun ilaih. Idafah namanya. Kaidahnya idafah itu ada lam. Misalnya akhi atau abi. Apa artinya abi? Bapakku. Ya. Abi ya. Apa makna abi ini? Abun li, bapak punya saya. Kitabun, kitabi, buku saya. Aslinya kitabun li, buku milik saya. Kenapa rumah buyutihinna itu artinya rumah itu milik perempuan walaupun suami yang bangun. Itulah kaidahnya gitu. Itu makanya apa-apa kalau bapak bercerai, selama istri bapak belum menikah, bapak saja yang pergi di rumah itu. Karena itu rumah mereka. Kecuali lah menikah ibu kok, lah dapat suami baru dia abok lah di suami baru ke rumahnya leh.
Iya. Saya pernah menemukan ada jamaah Pak Ibu. Dia bercerai Pak. Yang bangun rumah suaminya. Jadi begitu dia bercerai, dia bilang sama istrinya itu, ibu tinggallah di rumah ini sampai meninggal dunia. Begitu Pak. Bahkan menikah ibu itu adalah PO suami baru, dibolehkannya tinggal di sana. Silakan. Begitu laki-laki itu harus itu Pak. Ya, tidak boleh ibu-ibu kok jadi gelandangan lah. Cuman kalau lama nikahnya dapat suami barunya, suruh pai salah tidak apa lah. Gitu. Karena ada yang menanggung hidupnya, suami baru. Tapi kalau apa berlapang hati, ya, membiarkan dia dan suami baru di rumah Pak tu, berpahala lah Pak. Tambah pahala Pak. Cuman apa-apa kan menyalak lah Ustaz, dan kepayang ambil rumahnya kesadang-sadang saja rumahnya tu ada cerita tu. Tapi ada orang-orang begitu tuh, ya, sampai si istrinya menikah, sampai sekarang masih di rumah itu dengan suaminya yang baru. Kan dibolehkan oleh suaminya, tidak apa-apa, silakan. Gitu. Itu yang disebut wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Salah satu bentuknya apa? Jangan kau usir istrimu dari rumah mereka, kecuali mereka yang minta keluar sendiri. Misalnya idahnya lah habis, dah idah ambo lah habis, ambo you pulang ke rumah Pak, boleh ambil lah rumah udah lah. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan diusirnya. Apalagi di masa idah diusir, tidak boleh. Bertakwa kata Allah. Nah, si perempuan yang diceraikan bertakwa juga. Bagaimana takwanya? Wala yakhrujna, tidak boleh perempuan di masa iddah keluar rumah. Itu takwa namanya tuh. Hingga untuk salat berjamaah, hingga untuk pengajian. Ada jamaah saya kemarin ngikuti saya setiap pengajian. Ternyata suami beliau meninggal baru 1 bulan ini. Saya dikasih tahu, jangan, larang, jangan ikuti saya, jangan. Berdosa beliau nanti. Karena perempuan kata Allah di masa iddah jangan keluar. Cerai hidup atau cerai mati sama. Apalagi yang cerai hidup. Ibu-ibu, kenapa ibu di masa iddah 3 kali haid atau 3 bulan? Kenapa tidak boleh keluar rumah? Kenapa ibu menunggu di rumah? Iddah itu artinya masa penantian. Ibu di rumah itu menanti kepulangan suami ibu. Kok lebar rubah panganannya? Anyo tak sasak pulang, ibu pai leleken kamari, tak jadi rujuk kalau bu. Ke siapa? Oh ciko kerajo kau ya aja. Tak jadi rujuk. Dia ingin rujuk, maka dia pulang kapanpun dia mau. Ibu harus standby di rumah menanti kepulangan dia. Karena begini ibu, perceraian itu paling dibenci oleh Allah. Maka Allah beri kesempatan 2 kali rujuk supaya anda bercerai. Nah, supaya anda makin runyam rumah tangga, ibu di masa iddah tolong tunggu di rumah. Menunggu siapa? Menunggu dia merujuk. Kok pulangnya? Ibu kalau pulang apa tuh? Ibu senyum-senyum naku-naku lah. Ada. Alhamdulillah berubah pengananya kan? Ada. Ya karena begini. Makanya coba Bapak Ibu baca di akhir ayat tadi. Ya, di akhir ayat pertama surat At-Talaq itu kata Allah apa? La tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kamu tidak tahu kata Allah. Kamu tidak tahu. Boleh jadi dengan perceraian itu rumah tanggamu menjadi baharu kembali. Itu rahasianya bercerai itu ibu. Dengan bercerai, rujuk, kata Allah, kamu tidak tahu. Boleh jadi perceraian itu membuat rumah tangga menjadi rasa baru. Ibu kok sempat bercerai,
Lah 3 bulan berpisah carai wah. Tu manuang apa manuang ibu manuang dia 2 bulan manuang. Tu mencogok apa kau pulang ibu. Cogok. Ibu rindu je nyo rindu je ibu. Dah. Itu rasa pengantin baru tu ibu pas basuh tu. Ibu cubalah kena percaya ibu. Rasa pengantin baru. Tak percaya ibu cubalah bercakap kat sekali. Cakap kat Yobana sekali ya Pak. Tu 2 bulan dak bersobok sudah bercakap tu. Itu kok bersobok ibu tu Yobana baru rasanya ibu. Baru. Ya tak? Maka bercakap kau perlu ibu, perlu. Gak sekali-sekali bercakap je lah, cubalah. Nyo sudah bercakap tu. Ya tu. Bakok tahu Ustaz cetu loh. Ustaz cetu loh. Ya. Ustaz acok dah tak siapa-siapa ni bu. Ya, tapi sudah ada siapa-siapa tu beko. Baru rasanya ibu. Itulah kata Allah tadi ya. Wala tadri, kamu ndak tahu kata Allah. Boleh jadi bercerai itu tujuannya supaya rumah tanggamu diperbaharui oleh Allah. Rasanya baru balik, rasa-rasa baru balik. Seperti membangun dari baru balik dah. Cuba ibu bercakap, Yobana bercakap tu tu damai ibu. Sudah bercakap heboh-heboh tu ibu, tu berdamai ibu, itu rasanya itu, rasa ada sesuatu yang sensasinya beda gitu ya. Cubalah lalu cubalah gitu. Kalau ambo lah mencuba. Ya jadi tidak apa-apa ibu. Jadi ibu kira rumah tangga sakinah tu sejak menikah sampai mati tu akur cupin-ipin saya berdua. Tidak ada lah tu. Sejak mulai menikah sampai mati tu betul itu saya tiap hari nak kado lah tu ibu. Cakap tangkau kau cubalah ada bahala. Cakaplah. Ya dah. Tapi sudah bercakap tu. Kata Allah kamu tak tahu boleh jadi dengan cara begitu rumah tanggamu menjadi baharu kembali. Tu rahsianya tu ibu. Tak ada yang buruk. Makanya nakoda yang hebat bukan nakoda yang tak pernah dihantam badai. Nakoda yang hebat tu dihantam badai, gelombang, ombak besar, tapi kapalnya tak pecah. Itu nakoda yang hebat. Kalau ada kapal tak pernah kena ombak tu dah hebat nakoda tu. Nakoda hebat tu dihantam gelombang, tapi dengan kapal tak tenggelam, tetap sampai ke pulau. Itulah rumah tangga sakinah. Rumah tangga yang digoncang badai, tapi nakodanya tangguh. Maka laki-laki dia tiok sabanta cari-cari bakal panjang salah. Kau tiap mengelai bertangkah cari. Tu nak nakoda tu, nak sekolah nakoda kalau tu. Ya. Awak kalau nakoda aku ndak itu kalimat yang keluar lah. Tapi begitulah. Kecuali boleh perempuan dikeluarkan dari rumah tadi bifahishatin mubayyinah, disebabkan dia berbuat fahisyah. Dalam Al-Quran kalau bapak ibu baca Al-Quran, cari kata fahisyah dan fahsya. Cari dalam Al-Quran kata fahisyah, jamaknya fahsya, carilah. Semuanya terkait dengan kejahatan, farad, kemaluan. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Semua. Cobalah cari nanti kata fahisyah atau fahsya selalu dalam soal kejahatan seksual. Ya. Maka ya'tina bifahishatin bayyinah mubayyinah ini maksudnya kalau perempuan tadi di masa iddah
Nyo datangkan laki-laki ke rumah tu. Terbukti masuk laki-laki ke rumah tu, maka kalau begitu usirlah dia dari rumah itu. Itu boleh. Kalau ada perempuan begitu di masa iddah, disuruh di rumah, nyocet dia laki-laki. Ada banyak kasus begitu ibu. Nyo kalau ibu kalau lah ya, kalau lah manung-manung surang nyo lah sudah bercakap jo suami pak. Nyo mulai itu mencari kawan-kawan. Nyo update status begitu pak. Nyo update acok begitu mas status itu. Nyo baca di mantan. Itu celakunya update status pak ibu. Dibaca mantan. Awak rumah tangga sedang goncang, mantannya berhitung lo. Mulailah DM direct message ya. DM namanya itu. Mulailah curhat-curhat tu. Setan nyuarak saja jadi begitu. Maka datanglah dia ke rumah, atau mungkin janji tempat-tempat tertentu. Kalau istri di masa iddah begitu kelakuannya, usir dia dari rumah itu. Dan jangan pulang lagi. Tak usah rujuk lagi kalau begitu. Makanya ibu-ibu disuruh bertakwa tadi. Ittaqullah. Kalian selama iddah bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Tetap di rumah, tutup akses dari orang luar. Jangan biarkan orang luar menangguk di air keruh. Itu bahaya tuh ibu. Ibu kalau ada laki-laki, masya Allah ibu, kalau ada laki-laki punya istri, punya perhatian ke ibu, jangan percaya 100%, jangan percaya itu buaya kadang tuh. Dia punya istri, punya perhatian ke istri orang, jangan ibu percaya tuh. Itu buaya kadang tuh. Nyokunya ibu bekau tu percaya lah kamu. Ya. Orang punya istri perhatian ke istri orang kan aneh-aneh tuh. Istri aja lah perhatian, kenapa istri orang pula diperhatikan? Ibu jangan tergiur tuh. Ya, ndak ada tuh perhatian dia tuh. Ada maunya tuh. Ya, maka ibu jangan buka akses untuk orang luar. Kalau ibu dalam masa iddah ndak boleh. Bertakwalah kepada Allah, dosa. Makanya ibu-ibu kalau ada yang bekerja di masa iddah, ibu dari rumah kantor, ndak boleh ke mall. Sampai 3 kali haid tuh habis, atau 3 kali sucinya habis, atau 3 bulan kalau ndak haid lagi, atau 4 bulan 10 hari kalau dia sudah ditinggal mati. Hanya boleh rumah kantor yang belum pensiun. Kalau bisa ambil cuti besar, sampai 3 bulan ambil. Kalau enggak, hanya itu batas ibu boleh tuh, kada darurat. Ibu baru jando, baru lapar reuni langsung. Ada keterlaluan ibu-ibu ke? Baru jando baru. Lah ikut acara reuni langsung. Acara reuni kok enggak tanggung-tanggung loh Pak di Brunei, di Singapura. Ibu keluar rumah itu aja enggak boleh, keluar negeri pula ibu. Dosa ibu gadangnya tuh. Karena ada ibu-ibu ke Pak ketika punya suami rasa takabeknya Pak. Ada ibu-ibu ke, ya, sejak menikah sampai mati ya Pak kok, puta-puta di andale saja. Alah mati ya Pak kok, tipu Malaysia ni. Ya, seakan-akan ibu kau ngecik alhamdulillah lah. Gitu. Ya gitu ya. Habiskanlah iddahnya dulu, sabarlah dulu. Itu yang bertakwa namanya itu ya. Bertakwalah kepada Allah. Nah itu ketentuannya di ayat yang ke-1 itu ya. Ceraikanlah istri di waktu suci, tidak boleh di waktu haid. Lalu hitung iddah, supaya nanti tidak lewat iddah kita ingin rujuk nanti susah. Dia bisa menolak karena iddahnya sudah habis. Dia boleh menikah dengan laki-laki lain kalau iddah sudah habis. Maka hitung iddahnya. Selama di masa iddah si laki-laki bertakwa. Caranya apa? Jangan usir dia di rumah itu. Itu takwa kita, jangan usir dia, tetap di rumah itu.
Si perempuan yang diceraikan tetap berada dalam rumah sampai iddahnya habis. Kalau pulang di masa iddah itu ada yang baru di rumah tangga kita. Kira-kira begitulah bahasanya. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Ayat 1 baru ya, sampai 7 ya. Nanti ayat 2 sampai berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.